Jadi udah jadi pengen duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Salman Bibana Tarisi. Perkenalkan, nama saya Eni Nabila. Di sini kami akan menjelaskan serta menyajikan video edukasi mengenai etika, tanggung jawab sosial, dan Tata kelola bisnis. di dalam video yang akan kami buat ada 3 poin utama yang akan kami bahas, yaitu Prinsip etika bisnis. CSR dan CSP beserta Good Corporate Governance atau GCG. Untuk itu, silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi ini. Bayangkan Anda memiliki sebuah toko kecil, mungkin sebuah warung, kedai kopi sederhana, atau usaha makanan rumahan. Setiap hari, Anda berinteraksi dengan pelanggan, mengelola keuangan, dan berusaha membuat usaha tetap berjalan. Seringkali, kita berpikir bahwa untuk menjadi sukses, yang penting hanya bagaimana cara menjual produk sebanyak mungkin dan mendapatkan keuntungan besar. Padahal, ada 3 kunci penting yang sering terlupakan, yaitu etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis yang baik. 3 hal ini bukan hanya penting untuk perusahaan besar, tapi juga sangat relevan bagi usaha kecil, karena justru usaha kecil yang dekat dengan masyarakat dan sangat bergantung kepada kepercayaan pelanggan. Etika bisnis adalah seperangkat nilai moral yang mengatur bagaimana sebuah usaha dijalankan. Ketika membantu kita memilih mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Bagi perusahaan, etika bukan hanya sekedar aturan formal, tapi lebih pada sikap sehari-hari. Bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana kita memperlakukan karyawan, dan bagaimana kita menjaga kualitas produk. Misalnya, seorang pedagang di pasar yang selalu menimbang barang dengan jujur, bahkan menambahkan sedikit bonus untuk pelanggan, walaupun terlihat sederhana. Kejujuran itu membuat pelanggan merasa dihargai dan akhirnya kembali lagi. Contoh lain, sebuah warung makan yang selalu menjaga kebersihan tempat dan memastikan makanan segar, itu bukan hanya soal standar kesehatan, tetapi juga bentuk etika kepada pelanggan. Etika juga berarti menghargai karyawan. Bayangkan seorang pemilik toko kecil yang memberi libur kepada karyawan di hari penting keluarga. Hal ini membuat karyawan merasa dihargai sehingga bekerja lebih loyal. Dan apa sih dampak jika etika dilanggar? Nah, ini dia dampak jika etika dilanggar. Sebaliknya, jika etika dilanggar, dampaknya bisa fatal. Misalnya, sebuah usaha kecil menjual produk dengan klaim palsu, mengatakan produknya asli padahal palsu. Sekali pelanggan tahu kebenarannya, kepercayaannya pasti langsung hilang dan nama baik usaha tersebut rusak. Atau, jika pemilik usaha bersikap kasar pada pelanggan, berita buruk itu bisa cepat menyebar dari mulut ke mulut. Ingat, di era media sosial, satu pengalaman negatif bisa langsung viral dan menghancurkan reputasi. Jadi, ini dia kesimpulan etika. Etika bukan sekedar aturan moral, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Dengan etika, usaha membangun reputasi yang kuat, dan reputasi adalah aset yang tak ternilai. Ketika mendengar kata Corporate Social Responsibility atau CSR, banyak orang langsung membayangkan perusahaan besar yang menyumbang miliaran rupiah. Padahal, tanggung jawab sosial tidak harus besar dan mahal. Prinsip utamanya sederhana, bagaimana usaha kita bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh CSR di perusahaan kecil. Untuk usaha kecil, CSR bisa berbentuk hal-hal sederhana seperti yang pertama, mengurangi penggunaan plastik
dipermudah dan meningkatkan citra positif warung tersebut. Manfaat CSR. Selain membantu masyarakat, CSR juga bermanfaat untuk bisnis itu sendiri. Pelanggan cenderung lebih loyal kepada usaha yang peduli. Masyarakat sekitar pun lebih mendukung keberadaan usaha tersebut. Bahkan di era digital, praktik CSR bisa menjadi nilai jual. Banyak pelanggan sekarang tidak hanya membeli produk murah, tetapi juga ingin mendukung usaha yang bertanggung jawab. Jadi, CSR sebenarnya adalah strategi cerdas untuk jangka panjang. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa menjalankan bisnis bukan hanya soal mencari untung. Ada nilai-nilai yang harus dijaga bahkan sejak usaha masih kecil. Etika bisnis mengajarkan kita untuk jujur dan adil. Tanggung jawab sosial membuat usaha kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tata kelola bisnis membantu kita mengatur usaha agar lebih rapi dan siap berkembang. Jika ketiga hal ini ditetapkan, maka usaha kecil sekalipun bisa menjadi besar, dipercaya, dan berkelanjutan. Ingatlah, kepercayaan pelanggan didukung masyarakat dan pengelolaan yang baik. Tata kelola bisnis. Tata kelola bisnis atau good corporate governance seringkali dipandang sebagai hal yang rumit. Banyak yang berpikir tata kelola hanya untuk perusahaan besar yang punya direksi, dewan komisaris, atau ribuan karyawan. Padahal, esensi tata kelola bisnis sebenarnya sederhana. Bagaimana sebuah usaha dikelola dengan baik, adil, dan transparan. Sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan di masa depan. Coba kita bayangkan sebuah warung kecil. Jika pemiliknya tidak pernah mencatat pemasukan dan pengeluaran, lama-lama ia sendiri bingung apakah warungnya untung atau rugi. Sebaliknya, jika setiap transaksi dicatat, ia bisa tahu dengan jelas posisi keuangan, kapan harus menambah stok, dan kapan harus berhemat. Inilah contoh sederhana bahwa tata kelola bukan hanya teori, tetapi kebutuhan nyata dalam usaha sehari-hari. Lalu, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip tata kelola bisnis atau good corporate governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Ada 5 prinsip utama dalam tata kelola bisnis yang bisa diterapkan bahkan pada usaha. 1. Transparansi. Usaha harus terbuka dalam informasi terutama soal keuangan. Jika usaha dijalankan keluarga, pemilik harus jujur kepada anggota keluarga tentang berapa modal, keuntungan, dan biaya yang dikeluarkan. Transparansi juga mencegah salah paham. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap orang yang terlihat dalam usaha punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, siapa yang belanja bahan, siapa yang melayani pelanggan, dan siapa yang mencatat keuangan. Dengan begitu, pekerjaan tidak tumpang tindih dan kesalahan bisa diminimalisir. Ketiga, responsibilitas atau tanggung jawab. Ketiga, responsibilitas atau tanggung jawab. Usaha dijalankan sesuai hukum dan aturan. Jika membuka makanan. Ketiga, responsibilitas. Usaha dijalankan sesuai hukum dan aturan. Jika membuka toko makanan, misalnya harus memperhatikan izin usaha, kebersihan, dan standar kesehatan dengan memenuhi aturan. Dengan memenuhi aturan, usaha jadi lebih aman dan terpercaya. Keempat, independensi. Keputusan bisnis diambil tanpa tekanan dari pihak luar atau konflik kepentingan. Misalnya, ketika menentukan harga jual, pemilik tidak boleh hanya menuruti permintaan orang tertentu, tetapi harus berdasarkan perhitungan yang adil. Yang kelima, kewajaran.
kewajaran adalah kelima, kewajaran. Semua pihak diperlakukan dengan setara, karyawan, pelanggan, bahkan termasuk harus diperlakukan secara adil. Tidak ada yang dirugikan, misalnya tidak memberikan pelanggan kaya dan miskin, serta semua dilayani dengan baik. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan sebuah toko kelontong kecil setiap hari. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan sebuah toko kelontong kecil setiap hari pemilik mencatat pemasukan di buku sederhana. Ia memberi tanggung jawab kepada anaknya untuk menjaga kasir, sementara istrinya mengatur stok barang. Keputusan pembelian selalu didiskusikan bersama, dan setiap karyawan, meskipun hanya satu atau dua, diperlakukan dengan hormat. Inilah praktik nyata dari 5 prinsip tata kelola meskipun skalanya kecil. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa menjalankan bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan semata. Ada nilai penting yang harus dijaga, bahkan sejak usaha masih kecil dan sederhana. Etika bisnis mengajarkan kita untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Tanpa etika, bisnis ibarat bangunan tanpa pondasi, mungkin bisa berdiri sebentar, tapi cepat roboh saat diuji. Tanggung jawab sosial membuat kita sadar bahwa usaha kita bukanlah pulau yang berdiri sendiri. Bisnis kita terhubung dengan masyarakat, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Dengan memberi manfaat sekecil apapun, kita sedang menanam benih kepercayaan dan dukungan yang kelak kembali berlipat ganda. Sementara, tata kelola bisnis membantu kita menata semuanya agar rapi, teratur, dan profesional. Tata kelola membuat bisnis kecil tidak lagi dianggap remeh, tapi dipandang serius, dipercaya, dan siap berkembang lebih besar. Mari kita renungkan sejenak. Banyak perusahaan besar yang kita kenal hari ini, seperti perusahaan teknologi, waralaba makanan, bahkan retail internasional. Semuanya berawal dari usaha kecil. Ada yang mulai dari garasi rumah, ada yang dari kios sederhana, dan ada juga yang dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka menjaga nilai, membangun reputasi, dan mengelola usaha dengan disiplin. Bayangkan, sebuah warung kecil di kampung yang sejak awal jujur dalam menimbang, ramah dalam melayani, dan konsisten menjaga kualitas. Mungkin warung itu tidak punya modal besar, tapi seiring waktu pelanggan merasa nyaman dan percaya. Warung itu berkembang, lalu jadi toko, lalu jadi distributor. Bahkan mungkin kelak menjadi brand besar yang dikenal luas. Semua itu bermula dari nilai sederhana, seperti etika, kepedulian sosial, dan tata kelola yang baik. Kepercayaan pelanggan adalah aset tak ternilai. Uang bisa hilang dan dicari kembali, produk bisa berubah, tren pasar bisa berganti. Tapi sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali sangatlah sulit. Begitu juga dengan masyarakat. Jika bisnis kita peduli pada lingkungan sekitar, masyarakat akan menjadi pelindung sekaligus promotor terbaik kita. Jadi, mari kita mulai dari langkah sederhana. Catat setiap transaksi meski kecil. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Perlakukan karyawan sebaik mungkin, mitra, dan pelanggan dengan adil. Gunakan bahan baku yang aman dan ramah lingkungan. Dan yang terpenting, jalankan usaha dengan hati, dengan niat memberi manfaat, bukan sekedar mengejar untung. Jika 3 pilar ini, seperti etika, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis, kita terapkan secara konsisten, maka tidak ada yang mustahil. Usaha kecil kita akan lebih kokoh, dipercaya, dan berkesempatan tumbuh menjadi besar. Bahkan, sekalipun tetap kecil, usaha kita tetap akan membawa dampak besar, menyejahterakan pemiliknya, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya. Pada akhirnya, bisnis yang baik bukan hanya menguntungkan pemiliknya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menumbuhkan kebaikan, menyebarkan manfaat, dan meninggalkan jejak positif. Jadi, mari kita jalankan usaha dengan cara yang benar, dengan penuh integritas, kepedulian, dan pengelolaan yang bijak. Karena dari usaha kecil yang dikelola dengan benar, lahirlah perubahan besar yang dirasakan banyak orang. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.